Ya, Yesus itu Tuhan Allah yang maha baik. Baik buat setiap kita anak-anaknya yang sudah dipanggil dan dipilih untuk diselamatkan, untuk menjadi kepunyaan dan milik Tuhan selama-lamanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita bersama-sama sekarang, kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sungguh indah ada di dalam hadirat-Mu Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Aba ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya, anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Bagi yang ikut puasa, hari ini adalah hari yang ke-18 dalam doa puasa selama 40 hari. Dan kita akan mengakhiri nanti pada hari Minggu 9 April 2023 ya. Senang sekali hari ini boleh melihat wajah Bapak Ibu sekalian semakin segar dan semakin langsing ya, akibat daripada doa puasa. Baik Bapak Ibu sekalian, renungan kita hari ini masih diambil dari Amsal pasal 12 ya. Saya akan bacakan ayat yang ke-16 dari Amsal pasal 12. Demikian bunyi firman Tuhan, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini, kalau orang bodoh tersinggung, saat itu juga ia menyatakan sakit hati. Tapi orang bijaksana tidak peduli bila dicela. Bapak Ibu sekalian, yang paling penting dalam hidup ini itu adalah apa yang dicintai oleh Tuhan. Bapak Ibu tahu nggak apa yang paling dicintai oleh Tuhan? Yang paling dicintai oleh Tuhan adalah kita-kita ini. Manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Kristus Tuhan. Ya, dan kemudian dihembusi dengan Roh Allah itu sendiri, yaitu Roh Yesus Kristus Tuhan. Dan Bapak Ibu harus tahu bahwa hari ini Roh yang ada di dalam diri kita ini jauh lebih besar daripada
semua roh yang ada di atas muka bumi ini. Mengapa? Karena ya itu roh Yesus sendiri yang ada di dalam diri kita, dan roh itu diberikan kepada kita karena kita itu begitu penting, kita itu begitu berharga di hadapan Tuhan. Maka itu sebagai orang yang bijaksana, Bapak Ibu sekalian, kita juga harus memandang, kita juga harus melihat sesama manusia itu sebagai pribadi yang penting. Amin. Tidak ada satupun anak-anak Tuhan, bahkan tidak ada satupun manusia di atas muka bumi ini yang tidak penting di hadapan Tuhan. Maka itu hukum yang utama dan pertama dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan akal budimu. Dan demikian juga kasihilah sesamamu manusia. Orang yang mengenal Allah, orang yang mengenal Tuhan, mereka harus tahu, Bapak Ibu sekalian, ya, kita harus mencintai dan mengasihi sesama. Enggak peduli sesama itu orang percaya maupun tidak percaya kepada Tuhan. Nah, ketika kita mengasihi orang lain, Bapak Ibu sekalian, kita tidak mengasihi dengan kekuatan sendiri. Sebab mengasihi dengan kekuatan sendiri kita nggak mampu. Tapi kita mengasihi dengan kekuatan daripada Roh Allah. Ingat bahwa nama lain daripada Roh Allah itu adalah Roh Kudus atau Roh Penolong. Ya kan? Dia yang senantiasa memberikan kekuatan, dia senantiasa memberikan kemampuan, dia yang senantiasa menolong kita agar supaya kita dapat melakukan dan mempraktekkan firman Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 3 berkata bahwa firman-Nya itu tidak ada yang berat. Semua firman-Nya itu adalah ringan, Bapak Ibu sekalian, tidak berat. Sekali lagi, mengapa? Karena kita melakukan firman Tuhan itu bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan kekuatan Tuhan. Nah, apa yang dimaksudkan di dalam Amsal pasal 12 ayat yang ke-6? Kita, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa mengontrol orang. Kita nggak bisa merubah orang, kita tidak bisa menjaga perilaku orang, kita tidak bisa menjaga mulutnya orang. Di sini dikatakan bahwa kemudian ada orang-orang yang di sekeliling kita itu membuat kita ini tersinggung, membuat kita ini sakit hati, membuat kita ini kecewa. Bapak Ibu sekalian, ya, kita sekali lagi saya mau ulangi, kita itu harus menganggap orang lain itu penting. Tapi kalau orang lain itu tidak menganggap kita itu penting, ya, kan ada orang-orang tuh di sekitar kita, dia menganggap kita sepele, dia meremehkan kita, meskipun kita sudah berbuat baik kepada orang itu, kita menghormati orang itu, ya kan? Kemudian kita mengasihi orang itu sedemikian rupa, tetapi balasannya tidak setimpal, ya kan? Maaf, orang Indonesia bilang gini, bocai, bocengli, ya kan? Orang nggak tahu diri. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ketemu dengan orang-orang yang seperti itu, yang kita hormati, yang kita kasihi, ya kan? Tetaplah kasihi mereka, tetaplah anggap mereka penting. Sekali lagi, orang lain boleh menganggap kita ini tidak penting. Orang lain itu boleh menganggap kita itu rendah. Orang lain itu boleh menganggap kita sampah. Orang lain boleh menganggap kita tidak berarti. Tetapi kita yang mengenal Tuhan tetap harus melihat orang lain itu penting, ya. Saya udah sering kali ajarkan, ya, kepada jemaat-jemaat Tuhan, salah satunya untuk menganggap orang lain penting,
yaitu kalau panggil orang itu harus disebut namanya. Kalau kita kirim WA atau kirim SMS, kita juga harus panggil namanya. Sebab nama itu penting. Seperti Tuhan itu peduli dengan nama seseorang. Masih ingat nggak? Waktu Abram itu, Tuhan bilang gini, Abram, namamu bukan lagi Abram, tapi namamu Abraham. Ya kan? Namamu sekarang adalah Bapak segala bangsa. Maka itu mulai hari ini istrimu dan orang-orang lain harus memanggil namamu, yaitu Abraham. Nama bagi Tuhan itu penting. Ketika ketemu dengan Yakob yang artinya penipu, Tuhan bilang, namamu bukan lagi Yakob, tapi Israel. Ya kan? Kalau nggak penting, Tuhan nggak suruh rubah namanya. Maka itu kita memanggil orang juga harus pakai nama. Dalam kirim SMS, dalam kirim WA, kirim pesan, panggillah nama orang itu. Karena apa? Like father, like son. Seperti buah apel jatuh tidak jauh daripada pohonnya. Kalau Bapak kita di sorga sudah memberikan contoh kepada kita, mengapa kita tidak melakukannya? Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak dipanggil nama kita oleh orang lain, please, jangan sakit hati, jangan tersinggung. Orang itu nanti urusannya sama Tuhan. Orang dunia kan begini, kamu berbuat jahat sama aku. Ya, sekarang aku nggak mau berbuat baik lagi sama kamu. Kamu boceng nggak boleh. Ya, anak Tuhan nggak boleh. Kita ngerti kebenaran firman Tuhan bahwa orang-orang yang modelnya begitu, itu juga dicintai oleh Tuhan. Ya, maka itu Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan mau berpesan hari ini. Jangan jadi orang yang gampang tersinggung. Jangan jadi orang yang apa ini? Jangan jadi orang yang gampang tersinggung, jangan jadi orang yang gampang sakit hati, ya. Yesus sendiri mengajarkan kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi harus membalas setiap kejahatan itu dengan kebaikan. Kalau ada kita kirim WA kepada orang lain, Bapak Ibu sekalian, dan kemudian orang lain itu tidak segera menjawab, tidak segera membalas WA atau pesan kita, karena kita ini bukan nomor satu buat dia. Kita ini siapa? Kita ini orang hina di hadapan orang lain. Jangan tersinggung, jangan sakit hati, dan jangan balas. Ya kan? Kalau dia kemudian balasnya lama, kemudian kita membalas, ya udah nanti kalau kamu WA, kalau kamu SMS, aku juga balasnya lama. No, itu bukan kita. Ya kan? Kita harus menganggap orang lain penting. Ya, orang lain SMS cepat kita balas. Ya kan? Orang lain WA cepat kita balas. Mengapa? Karena kita melihat orang lain itu penting. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yang mau Tuhan sampaikan dari Amsal 12 ayat yang ke-16. Dan maaf. Ayat ini bilang begini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sakit hati, kalau kita tersinggung, maaf, kita sama dengan orang bodoh. Ya kan? Jadi kalau hari ini ada yang tersinggung, ada yang sakit hati, cepat dibereskan di hadapan Tuhan. Karena kita bukan orang bodoh, tapi kita adalah orang yang bijaksana. Ya, Amsal diberikan oleh Tuhan sengaja kepada kita, Bapak Ibu sekalian, supaya kita ini hidup di dalam kebenaran. Dan ingat, ganjaran orang yang hidup dalam kebenaran, ganjaran buat orang yang hormat akan Tuhan, ganjaran buat orang yang mentaati firman Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kemakmuran. Ya. Bagian yang kedua, dari Amsal pasal 12 ayat 13 sampai 14 berkata begini.
Amsal 12 ayat 13 sampai 14. Orang jahat terjerat, ayat 13. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Loncat ke ayat 18-19. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenanya. Ya, ayat ini berbicara tentang ada dua macam orang jahat dan orang benar. Orang jahat ciri-cirinya, maaf, mulutnya lancang, ya kan? Mulutnya lancang itu apa? Suka kepo, suka ngepoin orang lain, suka gosipin orang lain, bicarakan orang lain, ngurusin orang lain. Bapak Ibu sekalian, kita ini jadi manusia belum becus, kita jadi manusia ini belum sempurna. Kalau kita lihat orang-orang yang nggak becus, jangan lihat orang-orang yang belum sempurna, lihatlah itu sebagai diri kita sendiri. Ya kan? Jangan urusi mereka, urusi diri sendiri. Bagaimana agar supaya diri sendiri ini semakin mengalami keserupaan dengan Kristus. Maka itu melalui firman Tuhan ini, kalau ada di antara kita yang mengaku sebagai anak Tuhan, belum belajar untuk mengendalikan perkataan kita atau mulut kita, masih suka kepoin orang lain, masih suka gosipin orang lain, masih suka membicarakan orang lain, masih suka mengkritik orang lain tanpa diminta, inilah waktu yang paling tepat untuk bertobat. Dan Alkitab tadi berkata bahwa salah satu ciri daripada orang yang jahat mulutnya lancang, yang kedua mulutnya penuh dengan dusta. Ya kan? Dusta itu apa? Bohong, ya. Alkitab bilang kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak, selebihnya berasal daripada si jahat. Ingat bahwa iblis itu adalah bapak segala pendusta. Jadi, kalau kita menyatakan sebagai orang yang percaya, orang yang benar, mulai hari ini kita harus jaga mulut kita harus jaga perkataan kita, ya. Dan Alkitab bilang, Bapak Ibu sekalian, kita ini bisa untuk mengendalikan perkataan kita ini, ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena ada tadi Roh Kudus yang bisa menolong kita. Sekarang masalahnya bukan bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau untuk melatih perkataan kita. Nah, Alkitab berkata bahwa orang benar itu perkataannya menyembuhkan. Dengan bahasa lain, kalau kita sebagai orang benar, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau menyampaikan pendapat, mau menyampaikan kritik, ya kan? Kalau kita mau mendidik anak-anak kita, keluarga kita, atau kita mau membawa orang lain, Bapak Ibu sekalian, lihat perkataan kita itu harus mengandung unsur yang bisa menyembuhkan. Bersama saya katakan menyembuhkan, 2, 3, menyembuhkan. Apa artinya menyembuhkan? Memberikan semangat, memberikan pengharapan, hal-hal yang positif, membuat orang semakin maju dan cinta akan Tuhan. Ya, hari ini kita sudah belajar 2 hal dari Amsal pasal yang ke-12, bahwa yang pertama, orang itu lebih penting dari segalanya. Yang kedua, Tuhan mau agar kita menjadi orang-orang benar
yang perkataannya mendatangkan kesembuhan, yang perkataannya mendatangkan pemulihan, yang perkataannya membawa orang untuk kembali kepada Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami tahu kami ini dicintai dan dikasih oleh Engkau. Maka itu ya Aba ya Bapa, dengan pertolongan Roh Kudus mulai hari ini kami mau melihat bahwa orang-orang yang Tuhan kirimkan di sekitar kami itu adalah orang-orang yang penting. Maka itu ajar kami untuk terus mengasihi dan menghormati Tuhan dan terus berbuat baik kepada orang-orang yang Tuhan kirim dalam hidup kami. Dan biar dengan pertolongan daripada Roh Kudus, perkataan setiap kami anak-anak-Mu mendatangkan kesembuhan, membangkitkan iman daripada orang-orang yang Tuhan kirim dalam hidup kami. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.